pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita kembali bertemu di channel Sang Penghujat untuk episode ke-29. Di sini kita akan membahas, menganalisa Kitab Kejadian pasal 31. Ini masih tetap bercerita mengenai Yakub dan keluarganya. Di Kitab Kejadian 31 ini keseluruhannya terdiri dari 55 ayat. Mari kita bahas ayat demi ayat agar kita dapat menemukan kebenaran dari cerita ini. Oleh LAI diberi subjudul Yakub lari meninggalkan Laban. Kita mulai dari ayat pertama. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ini satu kejadian ketika di episode terdahulu, di pasal terdahulu, di pasal ke-30, di mana Yakub melakukan tindakan yang bisa disebut akal-akalan di dalam mencurangi omnya sendiri, yakni Laban, yakni mencurangi ternak dari Laban dengan menggunakan dahan pohon yang berbelang-belang, sehingga Yakub memperoleh ternak yang cukup banyak. Ya, ini memang sesuatu yang agak rancu, apakah memang bisa dilakukan demikian di zaman sekarang ini. Tetapi sebagian besar bahkan di Alkitab Sabda sendiri ditafsirkan bahwa hal tersebut karena campur tangan Tuhan, bahwa bisa terjadi demikian karena Tuhan yang berkehendak. Nah, ini tinggal Anda coba sendiri, apakah memang bisa ketika kambing domba Anda sedang kawin, kemudian Anda meletakkan dahan pohon yang belang-belang begitu, terus nanti anaknya bisa belang-belang, bisa jadi hitam. Nah, itu Anda coba sendiri. Kalau tidak, ya nanti pendeta bisa mengatakan Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Ya tinggal nalarnya mau kemana. Dan di akhir Kejadian 30 disebutkan bahwa memang Yakub sendiri mendapatkan cukup banyak ternak dari caranya tersebut. Yang boleh dikata itu mencurangi dari harta kambing domba milik pamannya sendiri. Ya, inilah tokoh Yakub yang kita kenal di Alkitab kita ini. Dan di sini kita juga tahu bahwa karena hal tersebut anak-anak Laban ini tidak diketahui. Anak Laban namanya siapa, cewek cowok, tapi yang jelas dua anak ceweknya yakni Lea dan Rachel ini sudah menjadi istri dari Yakub. Sementara di sini disebutkan anak-anak Laban. Berarti ini kan iparnya Yakub sendiri. Iparnya menuduh bahwa Yakub telah mengambil harta milik Laban, bapaknya. Nah, ini juga dikatakan bahwa Laban kemudian sudah ya mungkin berubah tingkah lakunya terhadap Yakub. Perlakuannya menjadi berbeda. Mungkin karena isu-isu semacam ini, karena dia tahu bahwa Yakub semakin banyak ternaknya dan kambing dombanya kalau lebih banyak yang belang-belang, berarti Tuhan menyertai akan Yakub ini. Ya, ini juga sesuatu yang masih misteri, apakah benar cerita demikian ini. Tetapi kalau di sini disebutkan bahwa memang harta kekayaan Yakub menjadi semakin banyak. Dan di ayat ketiga ini Tuhan mendadak berkata kepada Yakub, dan berkatanya ini bagaimana tidak dijelaskan juga. Hanya Tuhan ikut campur tangan menyuruh Yakub balik kepada kaumnya, balik kepada
nenek moyangmu. Nah, kalau balik kepada nenek moyang kan ya mati. Ini kan harusnya balik kepada ayah ibumu, ini kepada kaummu. Nah, ini mendadak aja ini Tuhan muncul di sini. Diterapkan ayat ini di ayat ketiga dari 55 ayat ini. Kita lanjut di ayat keempat. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya, ini pernyataan dari Yakub ketika dia memanggil Rahel dan Lea. Kita tidak melihat kejadian itu di pasal sebelumnya. Di sini kita mendengar pengakuan dari Yakub bahwa dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan menemui dia dan mengatakan, kalau nanti Laban menggaji, memberikan upah berdasarkan kambing yang coreng-moreng, maka kambingnya keluarnya juga coreng-moreng. Ketika Laban mengganti lagi dengan mengatakan yang berbintik-bintik, lantas nanti kambingnya juga berbintik-bintik. Ini kata dari malaikat Tuhan yang menemui dalam mimpi. Berarti kemungkinan besar bahwa di ayat ketiga firman Tuhan kepada Yakub ini juga mimpi. Kalau apa yang dikatakan Yakub kepada istrinya ini mengandalkan atau saya asumsikan mencatut menggunakan nama Tuhan, sebaliknya justru di Kejadian 30 sama sekali Tuhan tidak ada di situ. Itu hanyalah rekayasa dari Yakub sendiri. Tetapi ketika dia bercerita kepada istrinya, dia justru menggunakan nama Tuhan. Satu sosok yang adikodrati di mana semua manusia pastinya menyembah. Kita tahu juga bahwa ini runtutannya demikian. Jadi seakan-akan Yakub ini menutupi tindakan dia yang memang curang dengan mengatasnamakan Tuhan melalui mimpi. Pakai malaikat segala, bersabda, berfirman segala macam, tetek bengek begitu, hanya untuk menutupi kecurangan dia. Inilah tokoh Yakub ini. Asiknya di sini adalah bahwa yang menemui dia ini adalah malaikat Allah.
Dan kita tahu di sini tertulis malaikat Allah ini M-nya huruf besar. Konon informasi dari para pendeta selalunya begitu. Kalau M-nya besar itu berarti Allah sendiri yang menemui. Lah mengapa dia harus menjadi malaikat? Sosok Allah sendiri ternyata ini terlalu sering dia melakukan perwujudan yang berbeda-beda. Ya memang ini hak otoritas dari beliaunya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa Allah ini kan harusnya sosok yang luar biasa. Kenapa dia harus malu untuk menunjukkan keasliannya? Apakah seperti saya? Saya sendiri tidak menunjukkan wujud saya kepada Anda. Saya menggunakan animasi. Dan Anda hanya mendengarkan suara saya. Bukan berarti bahwa saya tidak mempunyai wujud asli. Dan tidak berarti bahwa Anda tidak akan menemui saya dalam wujud asli. Nah, disinilah Allah masih suka melakukan peta umpet. Ya, main hide and seek. Semacam itu hanya peta umpet sehingga kita tidak tahu perwujudan aslinya. Tetapi di sini malaikat Allah ini disebut oleh Yakub dengan Tuhan. Ya Tuhan. Jadi Yakub sendiri ini menganggap bahwa malaikat itu sebagai Tuhannya. Nah, ini mungkin harus ada perbedaan antara pengertian Tuhan dan Allah itu. Yang ini nampaknya dari para pendeta teolog kurang di dalam memberikan pengajaran tentang perbedaan Tuhan dan Allah. Oh no! Di sini malaikat Tuhan tadi mengatakan, Akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Jadi ini Allah yang muncul di mimpi Yakub, ini memang bertenggernya ada di Betel. Seakan-akan dia berdiam di situ jadi penunggu di Betel. Ya, sesuatu yang memang bikin geli juga. Nggak lebih kayak penunggu pohon keramat kalau kita sering nonton ya televisi swasta yang sering menampilkan sinetron yang berbau-bau mistis, ya uji nyali segala macam itu kan ada penunggunya katanya. Jadi orang yang diuji nyali di situ berani nggak kalau bertemu dengan penunggunya nih. Ternyata Allahnya Yakub ini juga bertenggernya jadi penunggu di Betel. Ya sesuatu memang ya silahkan Anda telaah lebih lanjut. Kita membaca di sini dan saya memberikan penjelasan kepada Anda karena sebagian besar orang membaca Alkitab sambil lalu saja. Tetapi kalau kita menganalisa dari ayat per ayat ini dan kita bandingkan dengan kejadian zaman sekarang, dibandingkan dengan khotbah para pendeta, Anda akan mulai menemukan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi. Bahkan cenderung ini menjadi semacam stand-up comedy. Kita lanjutkan di ayat ke-14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Nah ini jawaban Rahel dan Lea. Mungkin jawabnya ya nggak serentak semacam ini ya. Karena ini satu kalimat panjang, masa dua-duanya mengatakan hal yang sama. Mungkin ini saling bersaut-sautan. Kalau secara bersamaan ini nggak lebih kayak Pancasila. Anak-anak SD yang mengucapkan Pancasila. Begitu mereka bisa bersama-sama. Karena sudah dalam bentuk hafalan. Tapi ini kan bukan semacam itu. Ya, sesuatu yang memang ini cerita yang kembali lagi menggelikan. Di sini ada pernyataan dari Rahel dan Lea bahwa mereka nggak dapat lagi warisan. Nggak ada warisannya karena warisannya sudah dihabiskan bapaknya.
bagaimana dia ngerti kalau dia dapat warisan? Dan bagaimana dia tahu warisannya apa? Bapaknya kan masih hidup Laban ini. Apakah warisan itu memang sudah diturunkan dari kakeknya? Nahor itu, kakeknya Betuel. Apakah Betuel itu sudah memberikan warisan, kemudian diberikan kepada Rahel, ya? Terus kemudian oleh Laban, warisan Rahel dan Lea ini dijual. Kan sesuatu yang, ya ini sesuatu yang jahat menurut saya. Dan juga sesuatu yang bodoh juga. Kenapa Rahel dan Lea tidak meminta warisannya itu? Bukankah itu warisan yang diberikan oleh kakeknya? Jika kita mengasumsikan semacam ini, dia mendapatkan warisan. Warisan dari siapa? Pasti dari kakeknya, Betuel. Atau tidak yang lebih tua lagi, Nahor. Nah, apa haknya Laban untuk menjual itu? Warisan dari anak-anaknya yang menjadi milik anaknya. Ternyata dijual oleh Laban. Ini memang tidak jelas. Ini hanya satu pernyataan aja dari Rahel dan Lea mengenai warisan dia. Di ayat ke-17, lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Di sini setelah Rahel dan Lea pun menyetujui bahwa Yakub ingin balik lagi ke tempat bapaknya, si Ishak, ini mereka segera bersiap-siap. Ini anak-anaknya 12 orang, ya. Anaknya 12 orang ini dinaikkan unta, istri-istrinya juga, kemudian ternak-ternaknya semuanya dibawa ke pada Ishak di tanah Kanaan. Ini pasti boyongan yang luar biasa. Di ayat ke-19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Di sini juga ada kejadian bahwa Rahel mencuri terafim. Terafim sendiri berdasarkan dari Wikipedia adalah patung berhala, khususnya dewa keluarga. Ini diartikan jamak, tetapi seringnya dalam bentuk tunggal. Jadi hanya patung, ukurannya kemungkinan kecil karena sekitar 30-35 cm. Ini penjabaran dari Wikipedia. Jadi apakah benar demikian? Ya jelas saya tidak tahu. Karena kita hanya mengacu dari informasi-informasi yang ada. Kejadian ini kan sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Kebenarannya seperti apa, kita hanya mendapatkan cerita. Cerita yang turun-temurun dan kemungkinan juga akan mengalami pergeseran dari aslinya. Ini ya bisa dipastikan. Karena orang bercerita pasti ada bumbu-bumbu penyedap. Supaya orang yang diberi cerita ini percaya. Walaupun mungkin itu hanya sekedar dongeng. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ada apakah Rahel sampai mencuri terafim ayahnya? Ini kan dewa pujaan yang disembah-sembah. Oh no! Kita tahu bahwa Laban ini memang terahnya bukan dari Abraham. Karena Abraham sendiri hanya sepupu dari Nahor. Dari sang buyutnya Rahel ini. Jadi sesembahan yang dilakukan Laban beserta keluarganya, mungkin Nahor juga, berbeda dengan sesembahannya Abraham. Padahal bapak mereka Terah itu sembahannya apa? Berarti ada sesuatu yang memang sudah keluar. Dan ini memang yang sebagian besar mengatakan bahwa yang memang meninggalkan ajaran terhadap hal-hal dewa-dewa ini adalah Abraham. Dia menyembah kepada Allah yang benar. Ya, sampai di mana kebenarannya, ya kita harus menelusuri dari awal-awal kemarin itu. Kita lihat terus kejadian ini.
kebenaran apa yang kita dapatkan dari cerita-cerita semacam ini. Di ayat ke-20, dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Di sini kita lihat bahwa LAI terjemahan baru pun mengatakan Yakub mengakali Laban orang Aram itu. Ya, inilah Yakub. Kita tahu dengan segala kelicikan dia, itu kalau konotasinya negatif. Tetapi kalau konotasinya positif, kita tahu bahwa Yakub ini seorang yang sangat cerdik, sangat cerdas, dan diberkati oleh Tuhan. Tapi jelas di sini kata yang dipakai adalah Yakub mengakali Laban. Kata mengakali itu sesuatu yang terkesan negatif. Dan di sini Yakub melarikan diri dengan semua yang ada padanya, termasuk anak istri hartanya, menuju pegunungan Gilead. Kita lanjutkan di ayat 22. Di sini diberi subjudul oleh LAI, Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Wah, ini Laban, saya sendiri heran mengapa Laban harus sampai mengejar Yakub, ya, sampai dibawa semua sanak saudaranya bersama-sama. 7 hari perjalanan. Ini lumayan jauh kan, kalau 7 hari dikejar itu, mereka apa enggak istirahat juga ya? Ini kejar-kejarannya pasti seru ya. Dan akhirnya tersusul di pegunungan Gilead ini. Kita lanjut di ayat 24. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Perhatikan baik-baik ayat ke-24 ini. Allah datang menemui Laban dalam mimpi. Padahal kita tahu kalau Laban ini justru menyembah dewa-dewa. Lantas sosok Allah yang menemui Laban ini bentuknya seperti apa? Apakah menyerupai dewanya yang disembah? Seperti terafim yang dicolong, yang dicuri oleh anaknya Rahel? Atau bagaimana? Tetapi jelas ini dikatakan Allah. Berarti sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh Ishak, oleh Yakub, oleh Abraham. Dan menemui Laban dalam mimpi. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Entah Anda bisa ngomong ngawur atau bagaimana. Tapi jelas sosok Allahnya sendiri ini bagaimana? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Di ayat ke-25. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ini satu pernyataan dari Laban.
Di sini dia menunjukkan dia berkuasa. Makanya dia mengatakan, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat. Ya memang aslinya dia sendiri jahat. Kalau seperti yang dikatakan Yakub bahwa Laban ini telah mengganti upah Yakub berkali-kali, jelas ini Laban seorang yang sangat culas, sangat jahat. Itu konotasi negatif. Tapi kalau positif, ya Laban ini orang yang cerdik. Jadi antara Laban dan Yakub saling adu cerdik, adu cerdas, adu pandai. Dan dengan dewanya masing-masing, sesembahnya masing-masing. Jika Yakub disertai oleh sosok yang disebut Allah, sementara Laban disertai oleh dewa-dewanya. Di sini. Alasan Laban marah karena Yakub pergi begitu saja. Padahal dia bisa mengantar dengan nyanyian, bisa nyium cucu-cucunya dulu, bisa pamitan. Anak-anaknya bisa pamitan kepada dia, tapi ini sekonyong-konyong pergi begitu saja. Ini tentu menyakitkan bagi seorang bapak, seorang kakek. Dan ini juga menimbulkan kecurigaan. Ternyata benar bahwa ketika Yakub lari, justru terafimnya hilang. Disinilah makanya Laban pun marah. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Dan sesuatu yang sangat mengherankan adalah pernyataan dia bahwa Allah ayahmu, bagaimana mungkin bisa mengerti? Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Wujudnya seperti apa? Apakah Allahnya ini, sosok Allah ini langsung di dalam mimpi mengenalkan, hei Laban, aku ini Allahnya Yakub. Kan jelas tadi dikatakan tidak ada perkataan itu. Bagaimana bisa Laban bisa tahu itu Allah dari Yakub, Allah dari Ishak, Allah Abraham? Oh no! Ya inilah sesuatu yang silahkan Anda berasumsi apa saja. Dan juga inilah otoritas dari penulis cerita ini. Jadi Anda mau bingung ya syukur, Anda ngerti ya syukur, suka-suka Anda. Kita lanjut di ayat ke-31. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Nah ini sesuatu yang mungkin kalau bagi kita ya ada kecerobohan. Kecerobohan dari Yakub bahwa dia memang mengatakan disuruh menggeledah. Dan memang ada terafim tersebut di kemahnya. Dan bahkan dia mengatakan kalau ada ditemui terafim itu, maka orang yang mencuri nggak usah hidup lagi. Ya, ini satu pernyataan yang boleh dikata top markotop luar biasa. Bagaimana kalau ternyata ketahuan bahwa yang mencuri Rahel, sosok wanita yang sangat dicintai dia, apakah dia akan membunuh? Oh no! Ya, kita lanjutkan cerita ini. Di ayat ke-33. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Nah, ini sesuatu yang kalau Anda membayangkan, ini seru itu. Karena Laban sendiri upek-upekan masuk kemah ini bongkar, masuk kemah Lea bongkar, masuk kemah budaknya itu berarti si Bilha dan Silpa itu kemahnya juga diobrak-abrik dicari. Terafimnya di mana ternyata tidak ditemui. Dan ketika masuk ke kemahnya Rahel, Rahelnya sudah ngambil lagi, dipindahlah terafim itu di
pelana untanya. Ini kan ubek-ubekan begitu, ya mungkin kalau kita membayangkan kejadiannya ya sungguh lucu. Di ayat ke-35, lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ya, ini pintarnya Rahel juga, karena bapaknya ubek-ubekan begitu, dia dengan alasan sedang haid, nggak bisa turun dari unta. Lah, kan sesuatu yang konyol. Dia bisa mengambil terafimnya dari kemahnya kan, lantas duduk di unta. Sekarang bapaknya ubek-ubekan begitu, dia dengan perkataan begitu. "Bapak jangan marah ya, aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid." Apakah mendadak? Ya mungkin juga. Ketika itu langsung mendadak. Dia mengalami haid, ketika mengambil terafimnya itu langsung ngocor itu darah haidnya. Makanya terus dia buru-buru duduk di untanya. Kan juga aneh dengan alasan semacam ini. Ya inilah adu kecerdikan antara anak dengan bapak, bapak dengan menantunya. Kalau Anda nalar pun perkataan semacam ini, alasan yang dipakai Rahel bahwa ia sedang haid, nah tadinya dia kan pasti juga ke sana ke sini. Apalagi bapaknya kan tampangnya pasti marah mencari terafim itu. Bongkar sana bongkar sini semua barang di obrak-abrik nggak karu-karuan. Untuk itulah maka di ayat ke-36 ini, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, ini satu pernyataan karena Yakub begitu emosi. Karena ya jelas ya, kalau kita membayangkan kejadian ini, si Laban ini pasti kelabakan mencari dewanya berupa patung itu terafim. Sekarang diubek-ubek, diobrak-abrik semua barang-barang Yakub itu. Diobrak-abrik untuk mencari terafimnya ternyata nggak ketemu. Ya jelas yang punya barang yang diobrak-abrik sewot lah. Ini menantunya pasti marah besar. Ya jelas di situ. Makanya keluarlah segala unek-unek di dalam hati Yakub ini yang telah 20 tahun. Akhirnya ditumpahkan semua saat kejadian ini. Dan ini tentunya di mata semua saudara-saudara Laban, semua para budak-budak yang ada di situ. Mereka melihat pertengkaran dari Laban dengan menantunya. Oh no! Kita lanjutkan lagi. Di ayat ke-43. Ini diberi subjudul oleh LAI, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?
Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau. Supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Nah, ini menunjukkan Laban ini memang seorang yang saya katakan ya jahat. Dia begitu soknya mengatakan, ya memang juga satu realita bahwa Yakub menemui Laban itu kan juga tidak bawa apa-apa. Dan dia bekerja kepada Laban yang merupakan omnya sendiri. Sudah diberi makan, itu sebenarnya pun sudah bagus. Dipelihara oleh omnya, yaitu sudah bagus juga. Tetapi kan ada konsekuensi. Karena dari awal pun Laban yang menawarkan upah karena menganggap bahwa Yakub ini rajin dan membantu dia. Makanya dianggap Yakub bekerja, makanya diberi gaji. Yakub menentukan gajinya sendiri, yakni mendapatkan Rahel dan juga mendapatkan Lea itu oleh karena kelicikan dari Laban. Sekarang dia mengatakan bahwa apa yang ada di sini yang dilihat Yakub ini adalah miliknya. Ya memang benar. Yakub tidak membawa apa-apa ketika menemui Laban. Oh no! Dan di sini dia menawarkan satu perjanjian, mengikat perjanjian dengan Yakub. Kita lanjutkan di ayat 45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galed. Ya, di sini kembali Yakub suka numpuk-numpuk batu seperti yang terjadi juga di Betel. Dia membuat tugu, di sini juga membuat tugu. Membuat pernyataan, simbol perjanjian antara dia dengan mertua yang juga omnya ini. Dan Laban memberi nama Yegar Sahaduta, sementara Yakub memberi nama Kaleb. Sesuatu yang berbeda, tetapi barangnya tetap sama. Ya karena Allahnya berbeda, makanya nama sebutannya mungkin juga berdasarkan kepercayaan, keyakinan mereka masing-masing. Inilah sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada kita. Cara kita berpikir, apa yang kita yakini, walaupun sosoknya sama, wujudnya sama, adalah timbunan dari batu-batu, tetapi kita bisa menamainya sesuai mau-mau kita, keyakinan kita. Wujudnya tetap satu itu. Jangan sampai ada terjadi perselisihan. Karena bukankah ini juga satu kesepakatan. Ini yang harusnya orang beriman itu menyadari itu. Orang Muslim memanggil Allah, terserah. Sementara Kristen, Katolik, punyanya Yesus. Terserah. Tidak usah diadu-adu karena wujudnya mungkin sama. Satu, seperti timbunan batu ini. Satu, tetapi yang satu menamakan Yegar Sahaduta, yang satunya menyebutnya Kaleb. Ya nggak apa-apa. Itu oke-oke saja. Yang penting ada kedamaian. Karena di sini mengikat adalah mengikat perdamaian antara Yakub dengan Laban. Kita lanjutkan di ayat 48. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah. Walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat.
Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Ya, ini sesuatu juga yang lucu. Tetapi juga ini satu kejadian yang membuktikan. Inilah akhirnya Laban justru percaya kepada Allahnya Yakub. Dari kata-katanya ini dia lebih mengedepankan Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka menjadi hakim antara kita, bukan dewanya. Atau ini bisa dipersepsikan bahwa Allah Abraham dan Allah Nahor, jelas ini merupakan kakek dari Laban, adalah dua Allah yang berbeda. Ini jika dipersepsikan demikian. Jadi ini adalah kesaksian, yang menjadi saksi adalah Allah Abraham dan Allah Nahor. Ada dua Allah di sini. Ataukah bahwa Laban akhirnya mengakui Allah Abraham inilah juga Allahnya dia. Ya, ini persepsi Anda bagaimana? Ini karena memang disebutkan dua hal ini. Allah Abraham dan Allah Nahor. Jelas kalau Allah Nahor sendiri kemudian turun ke Betuel, Betuel turun ke Laban, ini mereka punya terafim. Terafim ini biasanya diwariskan sebagai warisan. Dewa-dewanya diwariskan. Sekarang mereka mengikat perjanjian dengan mendirikan timbunan dan bersumpah. Lantas sumpah yang dikatakan Laban, dia menyebutkan demikian. Allah Abraham dan Allah Nahor menjadi hakim antara kita. Berarti ada dua macam Allah, yaitu sesembahan Abraham dan sesembahannya Nahor. Ataukah justru saat inilah Laban menjadi, kalau saya katakan murtad, dia meninggalkan dewa-dewanya, pindah kepada Allahnya Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak ini, dengan menyebut kata Allah. Kita nggak tahu kejadiannya bagaimana sebenarnya ini, tetapi inilah informasi yang dipaparkan kepada kita. Menarik sekali bahwa di sinilah ada Allah Abraham dan Allah Nahor. Jelas Abraham dan Nahor itu mempunyai sesembahan yang berbeda. Sekarang disebutkan bersama-sama dengan menggunakan sebutan Allah. Nah, sekarang Allah siapa? Apakah tetap ini dua sosok Allah yang berbeda, ataukah justru Laban sudah murtad dari keyakinannya? Kalau berdasarkan orang-orang Nasrani, Laban ini telah bertobat. Tetapi bagi kaum dia, Laban telah murtad. Sama saja kejadiannya. Endingnya sama. Tinggal bagaimana kita menyebutnya. Sama seperti timbunan batu tadi. Ada Yegar Sahatuta, ada Galet. Terserah mau nyebutnya yang mana. Yang jelas batunya ya cuma itu aja. Sekarang mau disebut murtad bisa, mau disebut bertobat juga bisa. Tinggal tergantung kita. Sudut pandang mana yang kita pakai. Mau yang positif atau yang negatif. Atau justru ini bukan positif negatif itu, tetapi justru Laban menyebutkan dua Allah yang berbeda, yang diyakini oleh mereka masing-masing. Kita lanjutkan di ayat ke-54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan, serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Inilah setelah terjadi kesepakatan, terjadilah damai antara mereka. Dan kedamaian itu terjadi dan mereka bisa mengadakan pesta, makan-makan. Kemudian ya mungkin nyanyi-nyanyi, menari sebagaimana yang dikatakan oleh Laban. Kan mereka juga datang dengan saudara-saudara mereka. Ada budaknya, mungkin ada pengawalnya. Akhirnya ya kelar, beres semuanya, terjadi kesepakatan, terjadi kedamaian di situ, bisa makan enak.
dan akhirnya Laban balik ke tempat tinggalnya. Ini berakhir dengan happy ending di ayat ke-55 ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah melihat cerita kelanjutan dari keluarga Yakub. Sesuatu yang harusnya Anda bisa ambil hikmatnya dari kejadian-kejadian ini. Dan Anda bandingkan juga dengan khotbah para pendeta. Begitu banyaknya cerita mengenai Yakub ini. Dengan cara pandang denominasi, sinode-sinode tertentu, dengan cara pandang mereka. Ini Anda tinggal bandingkan saja dengan apa yang saya jabarkan di sini. Mungkin ada perbedaan, justru perbedaan itulah yang membuat Anda memiliki nalar kecerdasan yang makin tinggi. Pekaan, di mana ada kebohongan, di mana Anda akan mengerti. Demikian harapan saya. Untuk episode kali ini, sekian dahulu, dan kita akan lanjutkan di episode mendatang dengan cerita mungkin yang lebih berbeda, lebih mengasihkan, lebih lucu, sehingga membuat kita tertawa, terbahak-bahak. Tetapi justru iman kita menjadi semakin kuat, pengetahuan kita bertambah, dan kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian yang Anda berikan kepada channel Sang Penghujat ini. Shalom.